Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A. Di sini kita memiliki praktikum tugas modul 4, yaitu respon dinamis open loop sistem order 2, simulasi instrumentasi dan pengendalian proses. Jadi di sini tujuan simulasinya berupa membuat transfer function dari pengukuran tekanan menggunakan manometer, menyelesaikan transfer function yang telah dibuat menggunakan Simulink, serta mengetahui respon manometer terhadap step change menggunakan Simulink. Masuk dalam permasalahannya. Jadi suatu manometer seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua instrumen pada suatu garis udara. Fluida kerja dalam manometer adalah air. Tentukan respon manometer terhadap step change dalam tekanan yang melewati kaki manometer. Jadi di sini kita mendapatkan beberapa data, yaitu L 200 cm, kemudian G 980 cm per second kuadrat, kemudian mu 1 cp dengan 0,01 gram per cm second, kemudian rho 1 gram per cm pangkat 3, kemudian delta P per rho G sama dengan ini untuk 0 untuk T kurang dari 0, kemudian 10 untuk T lebih dari 0. Kemudian masuk ke dalam penyelesaian yang pertama. Yang pertama membuat transfer function 2L D kuadrat H per 3G DT kuadrat tambah 16 mu L DH per rho D kuadrat G DT plus H sama dengan P1 min P2 per rho G, yaitu sama dengan delta P per rho G. Dalam bentuk variabel deviasi yang ditransformasikan menjadi tau kuadrat S kuadrat Y S plus 2 dam tau YS plus YS sama dengan XS. Dengan Y sama dengan H min C dan X sama dengan delta P per rho G, HS, delta P per rho G minus delta P per rho G S. Tau sama dengan akar 2L per 3G. Kemudian dam sama dengan 8 mu per rho D kuadrat akar 3L per 2G. Kemudian kita masuk ke time constant untuk manometernya, yaitu tau sama dengan akar 2L per 3G sama dengan kita jadikan ini ya, cm per second, masukkan. Jadi L-nya itu 200 tadi yang ada di soal, kemudian G-nya 980 cm kuadrat per second. Jadi dimasukkan, ditemukan hasilnya 0,369 second. Kemudian untuk damping coefficient untuk 3 diameter tube yang berbeda itu akan kita masukkan. Rho-nya tadi sudah ditemukan 0,01, kemudian mu-nya 0,01, rho-nya 1 dan D-nya belum diketahui. Kemudian L sama G-nya 200 dan 980. Kemudian damnya berarti sama dengan 0,04424 per D kuadrat. Ini merupakan diameter ya. Kemudian di sini kita memasukkan dengan diameter 0,11 ya, maka dam koefisiennya didapatkan 3,656, kemudian 0,21 didapatkan 1,003 dan 0,31 didapatkan 0,460. Dari data di atas jelas kita memiliki satu underdam sistem karena damnya di bawah 1. Nah, yaitu critically dam
itu sama dengan 1. Kemudian dan 1/dam lebih dari 1. Oke. Untuk memperoleh respon fungsi transfer Y per X terhadap input X digunakan MATLAB dan Simulink. Nah, dengan persamaan YS per XS sama dengan 1 per tau kuadrat S kuadrat plus 2 dam tau S plus 1. Dan X sama dengan 10 per S. Kemudian kita dapatkan dari 3 fungsi transfer yang ada itu ya, itu mendapatkan fungsi transfer yang ada di sebelah kanan. Untuk 0,11 itu 1 per 0,136 S kuadrat plus 2,698 S plus 1. Kemudian 0,21 dapatkan 1 per 0,136 S kuadrat plus 0,74 S plus 1. Kemudian 0,31 dapatkan 1 per 0,136 S kuadrat plus 0,339 S plus 1. Oke. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita menemukan 3 fungsi transfer dari permasalahan ada, lalu kita lanjut ke MATLAB, di mana pada MATLAB ini langkah awalnya seperti biasa kita membuka Simulink. Setelah sudah membuka Simulink, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kemudian di sini kita akan memasukkan blok yang akan kita gunakan. Pertama kita buka library browser, lalu kita membutuhkan step, di mana kita akan mengambil step, lalu kemudian kita akan membutuhkan fungsi transfer sebanyak 3 karena ada 3 persamaan. Kemudian kita juga membutuhkan max, dan kita juga membutuhkan scope. Nah, setelah itu kita susun seperti ini. Nah, kemudian di sini kita hubungkan antara stepnya ke 3 persamaan. Lalu dari 3 persamaan ini kita hubungkan ke MUX. Sini kita ubah dulu menjadi inputnya 4. Nah, di sini kita akan memasukkan transfer fungsi yang pertama yaitu overdam. Di sini kita nama overdam, yaitu di sini untuk atasnya kita jatuh, untuk penyebutnya kita ganti 0,136 sesuai dengan persamaan ini yang fungsi transfer tadi 0,136, terus kemudian 2,698 dan 1. Kemudian kita klik OK. Nah, ini untuk fungsi transfer overdam. Kemudian untuk fungsi transfer yang kedua itu critically damped transfer fungsi. Kita masukkan ke persamaan kedua yaitu di sini 1, kemudian untuk bawahnya kita ganti 0,136, terus 0,74 dan 1. Karena 0,136 S kuadrat plus 0,74 S plus 1.
Ini untuk transfer fungsi yang critically damped. Terus untuk under damped kita masukkan atasnya 1 dan bawahnya kita masukkan 0,136 S kuadrat, kemudian 0,339 S, dan plus 1. Kemudian kita namain di sini under damped TF. Di sini juga kita namanya step pressure forcing. Nah, setelah itu untuk MUX, input MUX satunya kita hubungkan ke setelah step forcing. Ini kita rapikan. Setelah sudah kita hubungkan ke MUX, lalu kita hubungkan ke scope. Nah, kemudian kita ubah juga stop time-nya sebesar 10 detik. Dan kemudian setelah itu, karena di sini sudah 10 detik, maka kita run. Kemudian kita klik scope untuk menampilkan hasil simulasi. Nah, jadi ini merupakan hasil simulasi dari tiga persamaan transfer fungsi tersebut. Di mana di sini kita dapat menyimpulkan, nah pada grafik ini tuh menunjukkan plotting grafik fungsi X terhadap under damped system dengan garis berwarna merah, kemudian yaitu damped kurang dari 1, terus critically damped system, di mana damped sama dengan 1 dengan garis berwarna biru, kemudian overdamped system, di mana damped lebih dari 1 dengan garis berwarna kuning. Dan stop pressure forcing dengan garis berwarna hijau. Nah, di mana berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, didapatkan hasil underdamped system, yaitu damped kurang dari 1 ini adalah damped-nya sama dengan 0,46. Nah, di mana akan stabil pada waktu sekitar 5,7 detik. Nah, kemudian pada critically damped system, yaitu damped sama dengan 1, nah damped-nya itu adalah sama dengan 1, dan stabil pada waktu sekitar 4,5 detik di sini. Nah, kemudian pada overdamped system atau damped-nya lebih dari 1, itu didapatkan damped-nya itu sebesar 3,66 dan stabil pada waktu detik ke sekitar 18 detik. Nah, di mana pada grafik ini tuh menunjukkan nilai dari critically damped system itu merupakan grafik yang paling sempurna dengan osilasi paling kecil, yang berarti nilai inputnya itu sama seperti nilai outputnya. Sementara pada overdamped step system menunjukkan osilasi yang masih besar terhadap keadaan critical damped step system. Nah, jika pada underdamped step system ini osilasinya sangat kecil sehingga terlalu berada di bawah keadaan normal, yaitu pada critically damped step system, pada grafik juga menunjukkan bahwa dengan step system ini bisa step system biasa tanpa ada pengaruh damp pada sistem osilasi yang terjadi terlalu besar bahkan terlalu signifikan. Nah, kalau begitu sekian dari kelompok 5A. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.